Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Unisia di ruang kuliah yang saya muliakan, berbicara tentang peradaban Islam dan peradaban Barat selalu menjadi diskusi yang hangat. Dan kali ini kita akan memberikan sedikit pemantik terkait dengan diskusi bagaimana peradaban Barat dan karakteristiknya. Kalau kita bicara peradaban Barat, ya tentunya ini sudah menjadi kiblat di dunia. Bahkan sekarang seluruh dunia kiblat kita, termasuk kita di Indonesia, juga berkiblat pada peradaban Barat. Dulu di abad-abad pertengahan, ketika umat Islam sampai pada puncak kejayaannya, kita tidak mengenal dan tidak mendengar peradaban Barat, karena Barat di waktu itu masih di fase kegelapannya. Baru ketika kemunduran Islam, kemudian Barat di abad pertengahan mulai naik dan muncul, berkembang sampai menjadi puncak peradaban sampai detik ini. Sudah beberapa ratus tahun peradaban Barat menjadi kiblat bagi peradaban di dunia. Pertanyaan yang mendasar adalah sebenarnya apa sih peradaban Barat ini? Ketika kita melihat peradaban Barat dari kacamata peradaban Islam, kita akan melihat beberapa catatan-catatan. Tentunya kalau kita bicara peradaban Barat itu adalah merupakan gabungan, fusi dari peradaban yang berkembang, baik itu kulturnya, filsafatnya, nilainya, aspirasinya, dan seterusnya dari Yunani, Romawi, dan juga dari Kristen dan Yahudi. Saya kira dari banyak paper, banyak buku, dan banyak penelitian, itu banyak yang mengamini bahwa peradaban Barat adalah ketika peradaban Yunani, Romawi, dan sisa-sisanya itu membentuk sebuah peradaban yang menginspirasi lahirnya peradaban Barat ini. Ada pemikir Muslim, Hasan Hanafi, itu melihat bahwa peradaban Barat ini sumbernya ada 4 ya. Yang terekspos, 1 yang tidak terekspos. Yang terekspos itu ada 2 yang hampir kemudian semua peneliti dan pemerhati melihat bahwa peradaban Barat itu lahir perpaduan dari Yunani, Romawi, dan Kristen, Yahudi. Itu ada yang terekspos. Sedangkan yang tidak ekspos, kita juga melihat bagaimana peradaban Barat sebenarnya lahir dari 2 hal. Yang pertama adalah dari Islam itu sendiri. Karena dulu ketika keruntuhan kejayaan Islam, ketika bagaimana daulah Islamiyah ya, di Abbasiyah mulai runtuh dan diruntuhkan, waktu itu dibakar karya-karyanya dan kitab-kitabnya. Banyak juga karya-karya dan kitab-kitab itu yang kemudian dibawa dan ditranslate, diterjemahkan ke Barat, ke Eropa waktu itu. Dan itu juga diamini oleh beberapa ilmuwan Barat sendiri yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya terinspirasi oleh karya-karya Muslim. Sehingga menurut Hasan Hanafi, selain yang 2 tadi, ada 2 hal lain yang menjadi penyumbang ya perkembangan peradaban Barat, yaitu Islam dan kondisi Eropa sendiri waktu itu. Maka ketika kita bicara tentang peradaban Barat di sini tentunya bukan arah mana timur atau barat, karena bisa jadi yang lokasinya di timur seperti Australia, Rusia, dan seterusnya, itu juga kita mengatakannya sebagai peradaban Barat. Karena tadi peradaban Barat adalah peradaban yang
timbul dari perpaduan ini tadi yang disebutkan oleh Hasan Hanafi tadi. Nah, makanya setelah itu kemudian ada aliran-aliran ya. Tadi disebutkan ada banyak ya, ada epistemologi Barat yang menjadi akar dari peradaban Barat itu sendiri. Di antaranya adalah rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Ini adalah aliran epistemologi yang menjadi bibit atau akar dari tumbuh berkembangnya peradaban Barat ini. Sehingga dari aliran itu melahirkan karakter-karakter peradaban Barat itu. Di antaranya, kalau tadi kita sampaikan bahwa aliran-aliran epistemologi Barat ada rasionalisme, di mana akal budi menjadi acuan ya. Ada empirisme, bahwa penelitian itu harus empiris, pengetahuan itu didapatkan dari indera. Selain itu tidak. Nah, maka lahirlah beberapa karakter dari peradaban Barat. Terlepas dari hal-hal positif yang kita temukan sampai detik ini, tentunya ada hal-hal yang mungkin kita perlu diskusikan di sini. Jadi kita tidak menafikan bahwa dengan adanya epistemologi tersebut melahirkan banyak sekali kemajuan-kemajuan, ya, banyak sekali hal-hal positif yang sampai detik ini secara materialistik kita merasakannya. Tapi di samping itu kita juga melihat beberapa catatan-catatan yang berkait dengan bagaimana karakter peradaban Barat ini. Di antaranya yang pertama adalah yang perlu kita diskusikan ini ketika kita melihat peradaban Barat dari sudut pandang kita sebagai Muslim tentunya, bahwa di Barat sebagaimana tadi beberapa epistemologinya, epistemologi ilmuannya itu menempatkan akal dan panca indera sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Sehingga semua pengetahuan harus didasarkan pada rasio, akal budi, atau didasarkan pada empiris, penelitian-penelitian empiris ya. Nah, sehingga kemudian hasilnya ilmu seperti sekarang itu banyak kemajuan yang kita dapatkan. Tapi ada hal yang perlu kita diskusikan, yaitu apa? Mereka akhirnya tidak menerima kebenaran yang selain dari dua hal tersebut. Misalnya ketika kita meyakini keyakinan tentang apa yang kita sebut misalnya sam'iyat ya, tentang surga, tentang neraka, tentang ketuhanan dan seterusnya, wahyu ya, yang tentu secara empiris tidak bisa kita buktikan. Nah, dan ini di Barat tidak menjadi sumber pengetahuan. Jadi salah satu karakter yang mungkin akan berpengaruh besar terhadap bangunan keilmuan antara peradaban Barat dan peradaban Islam. Yang selanjutnya adalah adanya dikotomisasi. Nah, dikotomisasi. Karena apa? Kita ingat bahwa lahirnya peradaban Barat itu sebenarnya juga karena ada perlawanan antara para ilmuwan Barat dengan doktrin atau dogma yang diajarkan oleh gereja-gereja mereka. Sehingga ketika kebenaran itu beriringan dengan dogma gereja, maka itu diterima. Kalau bertentangan, justru itu harus dimusnahkan gitu kan. Kalaupun kita mengkampanyekan, malah justru dihukum. Maka ada dikotomisasi yang nanti lahirlah sekularisasi, nah, di mana para ilmuwan yang nanti banyak sekali ya, ada gerakan Renaissance ya di Eropa itu ya, kemudian akhirnya ada sekularisasi sehingga memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Ilmu pengetahuan ada di satu sisi dan agama di sisi lain. Ini juga menjadi hal yang serius tentunya dalam diskusi tentang bagaimana peradaban Barat jika dilihat dari perspektif Islam itu sendiri. Yang ketiga, di peradaban Barat itu menganut pandangan antroposentris. Artinya manusia itu sebagai pusat alam semesta, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil, pandangan-pandangan yang diambil menempatkan manusia sebagai objek, sebagai tujuannya. Nah, ini akan melahirkan banyak hal nanti ya, melahirkan doktrin-doktrin ya, faham-faham yang berkaitan dengan ini. Misalnya kalau kita bicara bahwa kebahagiaan manusia atau kesejahteraan manusia itu adalah hal yang paling utama dalam hidup ini, nanti akan melahirkan banyak paham ya, misalnya ada paham pragmatisme ya, bahwa manusia itu adalah orientasinya. Jadi kriteria apapun ya, manusia itu kriterianya. Nah,
Sehingga kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan Barat misalnya berdasarkan ini nanti akan lahir banyak sekali dalam hal ilmu pengetahuan, misalnya dalam hal ekonomi ya. Kita lihat sekarang bagaimana ekonomi kita memang landasan berpikirnya adalah itu, bahwa semua kebijakan itu tujuan pokoknya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sendiri, yang nanti pada akhirnya juga ujung-ujungnya nanti banyak paham ya, misalnya tadi ya pragmatisme ya, kemudian nanti juga menempatkan manusia tujuannya akhirnya ya materialistik ya, jadi manusia nanti materialistik ya. Jadi kemudian hedonisme, bahwa kebahagiaan itu karena manusia itu harus sejahtera, harus bahagia, dan itu menjadi tujuan sentral ya, sehingga lahirlah gaya hidup dan paham materialistik, hedonisme, dan tentunya itu menjadi catatan dan diskusi penting. Kemudian karakter yang lain adalah adanya ketidakpastian yang terus menerus. Karena apa? Basis pengetahuan kepada peradaban Barat itu adalah keraguan. Jadi kita mendapatkan pengetahuan karena kita meragukan sesuatu, mempertanyakannya, kemudian menelitinya, menghasilkannya. Sehingga semuanya kemudian dipertanyakan sampai pada pertanyaan terakhir. Segala hal menjadi sangat relatif gitu ya. Nah, ini menjadi problem tersendiri kalau kita memang menempatkan sesuatu menjadi relatif ya. Jadi kebenaran relatif ya. Menjadi kebenaran yang nisbi, padahal tidak bisa dipukul rata bahwa semua kebenaran itu adalah kebenaran relatif. Dan ini menjadi titik diskusi yang lain terkait dengan karakter peradaban Barat. Dan terakhir yang menjadi poin diskusi juga bagaimana karakter peradaban Barat ini ada desakralisasi. Kalau tadi berpikir bahwa kesadaran individu itu menjadi subjek berpikirnya, sebagaimana ungkapan orang Barat ya, aku berpikir maka aku ada. Aku ini kemudian dipukul secara umum, secara rata ya, sehingga apa? Sehingga menafikan hal-hal lain ya, menafikan misalnya apa ya, kita tidak mengenal misalnya di peradaban Barat tidak mengenal apa itu spiritual ya, jadi ya. Nah, itu adalah beberapa karakter peradaban Barat yang sekarang sampai detik ini masih menjadi kiblat peradaban dunia. Nah, sekian dari saya, semoga ini menjadi pemantik tentunya, karena kita kalau bicara peradaban Barat yang sangat luas ya, setidaknya menjadi pemantik diskusi terkait dengan karakter peradaban Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.